ada ini BIMTEK dilakukan oleh jaksa-jaksa. Itu kan sempat ramai tuh Bang di demo mahasiswa ini Bang. Dari Kejatisu sampai Pak Kejatisu mengatakan laporkan siapa kajari-kajari yang bermain BIMTEK ya. Sebenarnya domainnya BIMTEK ini gimana Bang? Boleh nggak LPM atau bagaimana? Jadi gini, kalau BIMTEK kepada kepala desa sih boleh, tapi jangan tiap tahun nasi BIMTEK terus atau setahun berapa kali BIMTEK kepada perangkat desa itu boleh. Itu kan aparatur desa. Iya. Sebenarnya bimbingan teknis itu yang perlu bagi masyarakat. Iya. Belajar peternak lele. Iya. Belajar menanam jagung. Menjahit, menyulam. Ya, masyarakat silakan aja. Iya, iya. Memang itu kebutuhan masyarakat Bang. Kebutuhan masyarakat. Tapi kalau BIMTEK kepala desa, BIMTEK sekretaris desa, kasih itu saja terus-terusan, itu yang menjadi kritik mahasiswa itu. Iya. Kadang-kadang diniatkan membentuk banyak desa ini supaya turun dana desa ini dengan begitu ya. Desa. Jadi mungkin itu perlu dievaluasi. Masa satu desa cuma penduduknya hanya beberapa kakak? Iya. Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi di program kita Cakap-Cakap Hukum bersama Ketua LPM Sumut dengan Bang siapa Bang? Rolel Harahap. Bang Rolel Harahap. Jadi abang ini sudah terkenal ini sebenarnya ini. Sebelum mempegang LPM pun, apalagi khusus Tanjung Balai Bang ya. Oke Bang, ini kita mau bahas LPM ini. LPM itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ini sangat menarik. Ada beberapa peristiwa-peristiwa di daerah mempertanyakan apa itu LPM. Apakah itu sejenis ormas atau apakah ini bagian dari pemerintah? Karena logonya bingung nih Bang. Coba boleh kenalkan Bang? Baik, terima kasih Pak Dwi Sinaga ya. Saya Rolel Harahap, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Senang hadir diundang Pak Dwi Sinaga dalam acara Cakap-Cakap Hukum. Siap. Jadi begini, LPM itu singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sebuah wadah yang ada di desa dan kelurahan, yaitu dibentuk atas prakarsa masyarakat desa atau kelurahan dalam rangka menyerap aspirasi kaitannya menyusun rencana pembangunan desa. Ya. Kemudian lewat musrenbangdes, musyawarah rencana pembangunan desa, sekaligus juga menggerakkan warga masyarakat desa untuk ikut melaksanakan pembangunan desa dengan semangat swadaya gotong royong. Itulah dia yang ada LPM di desa. Payung hukumnya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa Bang. Berarti ada diatur dalam Undang-Undang Desa ini LPM nih? Ya, jadi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, kemudian turunannya peraturan pemerintah, kemudian ada Permendagri nomor 18 tahun 2018 khusus LPM yang ada di desa kelurahan itu. LPM itu merupakan salah satu LKD. LKD itu lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK. Dia ngurusin kesejahteraan keluarga dan ibu-ibu, kemudian ada Karang Taruna ngurusin anak-anak muda, kemudian ada Posyandu, ya. Tugasnya di bidang kesehatan ibu dan anak, kemudian ada RT RW, kalau di Sumatera Utara sering disebut dusun lingkungan, itu untuk pendataan penduduk yang ada di desa dan kelurahan. Sedangkan untuk LPM di kecamatan, ya. Di kabupaten kota, di provinsi dan di pusat, itu tunduk dengan Undang-Undang Ormas. Oh ya. Nah, jadi implementasinya lewat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LPM itu sendiri. Oh, berarti dengan kata lain Bang, ini ada punya hubungan histori nih antara dikatakan ini bagian dari program pemerintah, ada juga dikatakan dari ormas. Gimana ini Bang? So, jadi begini, LPM ini kan berasal dari LKMD dulunya. Oh, LKMD, itulah berubah menjadi LPM. Ya, jadi LKMD ini lahir tahun 1980 di zaman Orde Baru, sebuah lembaga untuk membuat daya tahan masyarakat yang paling bawah di desa kelurahan. Daya tahan di bidang apa? Di bidang ideologi, politik, sosial budaya, sosial hankam, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sesudah reformasi 98 lahir Undang-Undang Otonomi Daerah. Tentang pemerintahan daerah. Jadi terjadi perubahan, maka ketemulah tokoh-tokoh LKMD di Bandung tahun 2000. Nah, jadi mereka mengusulkan supaya LKMD ini tidak lagi namanya LKMD karena terlalu security approach. Oh ya, hanya khusus dia keamanan aja gitu? Iya, jadi lebih banyak pendekatan keamanan kan. Iya. Maka
pemberdayaannya lewat LPM diusulkan ke pemerintah. Kemudian usulan kedua, selama zaman Orde Baru LKMD itu hanya ada di desa dan kelurahan tok, nggak ada di kecamatan, nggak ada di kabupaten kota. Maka diusulkan ke pemerintah supaya LPM ini tidak hanya ada di desa dan kelurahan, supaya ada di kecamatan, di kabupaten kota, provinsi, bahkan di pusat. Dan itu diterima baik oleh pemerintah. Lahirlah Kepres 49 tahun 2001 tentang penataan LKMD atau sebutan lain. Sebutan lainnya ya LPM terakhir. Oh gitu. Kemudian ada surat Mendagri tahun 2001 kepada gubernur, bupati, wali kota untuk memfasilitasi dibentuknya LPM di tingkat kecamatan, kabupaten kota dan provinsi, dan boleh menggunakan APBD. Oh, begitu, boleh menggunakan APBD. Itu yang luar biasa ya, Bang. Jadi ini, Bang, tadi kan difasilitasi, berarti di kelurahan atau di daerah, baik itu bupati, camat, berarti itu dengan fasilitator Ya. sifatnya. Ya. Fasilitator. Mulai dari 2001 ya? Ya. Setelah ada Kepres, fasilitator. Terkait ini kan, Bang, menarik nih, Bang. Ini anggaran dana desa ini. Gimana pandangan Abang? Peran tadi kan Abang singgung sedikit terkait musrembang apa gitu. Di mana peran LPM di sini? Ada nggak peran LPM di sini? Ada. Jadi sebenarnya LPM itu karena dia dalam rangka perencanaan pembangunan desa, karena dia wajib diikutkan di dalam musrembang des dan menjadi panitia musrembang des. Menjadi panitia. Panitia, karena dia adalah mitra kepala desa dalam urusan perencanaan pembangunan desa. Iya. Nah, maka dia panitia ikut. Tentulah PKK boleh menggunakan APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Posyandu boleh menggunakan APBDes, dicantumkan. Demikian juga Karang Taruna boleh, termasuk LPM yang ada di desa. Tapi LPM kecamatan nggak boleh didanai sama APBDes. Oh gitu ya. Dia kecamatan kabupaten hanya boleh mendapatkan dana dari APBD kabupaten atau kota. Begitu. Khusus yang untuk LPM desa, sama dengan statusnya dengan PKK di desa, Karang Taruna di desa, Posyandu di desa, boleh tercantum di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Oh begitu, Bang ya. Konkretnya apa nih, Bang? Istilahnya kan tadi kan kalau keamanan ada jelas tupoksinya penggunaan anggarannya. Kalau LPM sendiri kan pemberdayaannya kan luas nih, Bang. Apa aja yang biasanya boleh ini? Jangan juga nanti gini jadi titipan jaksa nih, ya Bang? Jadi tergantung daripada potensi daerahnya. Apa yang mau menjadi kesepakatan bersama di musrembang desa itu yang ingin diberdayakan. Oh begitu. Kebutuhan desa itu ya? Misalnya desa ini terlampau jorok, kotor, pakai pemberdayaan di bidang lingkungan. Begitu. Nah, kesadaran masyarakat untuk menata lingkungan. Misalnya ada potensi lele, misalnya ada sungai-sungai yang mau dimanfaatkan, ya boleh aja pemberdayaan masyarakat di bidang ternak lele memanfaatkan sungai-sungai kecil yang ada di desa itu, ya bisa aja. Jadi masing-masing desa dan kelurahan itu ya sesuai dengan potensinya. Oh gitu. Tugas kita lah sebagai LPM kecamatan, kabupaten untuk mendampingi mereka agar kapasitas building mereka, kompetensi teman-teman kita yang ada di LPM desa dan kelurahan itu meningkat. Kita boleh mengundang mereka untuk kita latih, baik menggunakan dana mandiri LPM kabupaten kecamatan, maupun dengan kerjasama kita dengan pemerintah daerah kabupaten atau desa menggunakan dana APBD, menggunakan CSR perusahaan untuk melatih teman-teman kita yang ada di LPM desa kelurahan. Begitu. Tapi Bang, kan ini menurut pengalaman Abang nih, setelah dibentuknya 2001, ketua umum siapa, Bang? Sorry. Ketua umum kita Ahmad Doli. Oh iya. Anggota DPR. Mantan Gitu ya. Komisi 2, sekarang wakil ketua balik. Oh itu ketua umumnya. Kuat ini LPM ini, Bang ya. Jadi Bang, gini, di dalam pelaksanaannya di daerah-daerah kabupaten kan banyak juga kita lihat nih, apalagi kepala-kepala desa kurang paham kehadiran LPM. Ada nggak yang menolak itu? Sebenarnya khusus untuk desa dan kelurahan itu rata-rata menerima. Oh itu menerima ya? Karena ada Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang eksplisit di situ diatur mengenai PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT RW, LPM, itu jelas di situ ada. Jadi semuanya menerima. Yang kadang-kadang mispersepsi adalah LPM di kecamatan. Bahkan ada yang ekstrim tidak ada punya hubungan. Begitu. Karena memang di Permendagri 18 tahun 2018 itu tidak ada membahas tentang LPM
kecamatan, kabupaten kota dan lain sebagainya. Hanya Maka hubungan LPM itu dapat dijelaskan paling tidak dalam 3 hal. Pertama dari histori tadi saya ceritakan. Iya. Yang kedua dari sisi simbol Iya. bahwa logo LPM pusat, Iya. provinsi, kabupaten kota dan kecamatan sama dengan logo yang ada di desa, LPM desa kelurahan Yang terdaftar di yang undang-undang terdaftar di undang-undang yang LPM yang punya Dewan Pimpinan Pusat gitu ya. sebagai ormas itu Ormas. mempunyai logo ini, hak patennya di Kementerian Hukum dan HAM. Iya, iya. Dan ini juga logo yang digunakan oleh LPM desa dan kelurahan. Jadi kita terikat dalam satu logo. Kemudian juga dapat dijelaskan secara faktual. Misalnya di Medan ini pernah ada Perda nomor 2 tahun 2013. Itu jelas mengatur LPM kelurahan, LPM kecamatan, dan LPM tingkat kota Medan. Ya karena memang perda tentang kota Medan hanya sampai setingkat kota Medan yang diatur. Jadi punya hubungan. Ini yang kadang-kadang para unsur pemerintah ini kalau tidak dijelaskan seperti ini, hanya membaca Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu, kami hanya ngurusin LPM yang ada di desa kelurahan. Benar, hanya mereka ngurusin, tapi kita punya kewajiban tugas untuk meningkatkan pengetahuan mereka, keberadaan mereka untuk bisa sejajar bermitra dengan kepala desa atau kelurahan di masing-masing desa dan kelurahan. Oh begitu ya. Baik. Selama abang jadi ketua sumut nih bang, selama ketua sumut, ada nggak keluhan dari orang kita LPM di kabupaten atau desa, bahwasanya wah kami nggak diterima nih, keberadaan kami, ada nggak pengalaman? Ada. Yang dia hanya berpatokan kepada Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu. Yang dilanya ini ada seperti itu yang harus dijelaskan. Ada pula waktu dulu, zaman dulu di Medan ini lain kembali pula. Makanya di dalam Permendagri 18 2018 mengesahkan LPM desa dan kelurahan itu ya putusan kepala desa. Pak Kades yang mengesahkan strukturnya. Begitu. Oh. Di kelurahannya Pak Lurah yang mengesahkan strukturnya, bukan kecamatan. Kalau LPM kecamatan disahkan oleh LPM kabupaten kota, kabupaten kota disahkan provinsi, provinsi disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat LPM. Tapi khusus untuk LPM desa dan kelurahan itu disahkan kepala desa dan lurah. Oh begitu. Berarti bukan misalnya ketua LPM kabupaten yang mensahkan itu? Bukan. Begitu? Iya, karena Permendagri mengatur seperti itu. Pernah di kota Medan ini LPM kelurahannya disahkan sama LPM kecamatan. Tahu-tahu kan dulu kan ada dana kelurahan. Iya. Dana kelurahan itu sharing antara APBN sama dana APBD Kota Medan. Iya. Tahu-tahu digunakanlah dana kelurahan ini sama LPM, sama PKK, sama Karang Taruna yang ada di Kota Medan. Waktu pemeriksaan BPK, Karang Taruna sekian rupiah, ada SK-nya, ada. PKK sekian rupiah menggunakan dana kelurahan, kegiatan ada SK-nya, ada SK lurah. LPM menggunakan sekian, mana SK lurahnya nggak ada, SK kecamatan, ini temuan. Diperiksa lah ya. Tapi jadi menarik bang, coba aku jadi kurang tangkap nih, apalagi kan kebetulan saya basicnya lawyer. Jadi ini berarti ada dua kebijakan ini dalam menurunkan SK lah kita bilang. Di kecamatan kelurahan berarti dikangkangin nih, nggak keluar dari kabupaten ke kecamatan ke kelurahan, bukan begitu? Bukan, maksudnya gini, LPM itu basicnya ada di desa dan kelurahan. Oh. Begitu dulu ceritanya. Desa dan kelurahan ini berkumpul di kecamatan membentuk forum komunikasi lah di LPM kecamatan supaya mereka saling bisa mengetahui apa yang terjadi di LPM di desa lain, di LPM kecamatan lah mereka berhimpun. Kalau ada aspirasi yang tidak tuntas di tingkat desa kan bisa disampaikan kepada LPM kecamatan supaya dibicarakan di musrembang tingkat kecamatan. Kalau juga tidak tuntas disampaikanlah ke LPM kabupaten kota supaya dibicarakan di musrembang tingkat kabupaten kota, demikian terus sampai ke begitu sih. Itulah dasar pertimbangannya bang ya. Berarti kebutuhan LPM ini tadi abang singgung, kita punya cerita sedikit di depan adalah dari Kepres. Kepres. Ada Kepres ya, sorry. Berarti ini kebutuhannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas nih kalau tadi cerita tadi bang?
Kepres itu kan merespon dari bawah ke atas, namanya Forum LKMD. Iya. Forum LKMD tingkat nasional itu menyampaikan kepada pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Kepres. Kepres itu dulu payung hukumnya undang-undang lama lagi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa itu zaman dulu. Nah sekarang rezimnya dua lah, satu Undang-Undang Ormas. Itu yang menjadi patokan LPM di pusat sampai di kecamatan. Sedangkan LPM desa dan kelurahan itu rezimnya undang-undang desa. Iya. Ada peraturan pemerintahnya, ada Permendagri nomor 18 tahun 2018. Jadi ketemunya semua itu. Oh begitu ya. Sama dengan gini, Pak Kades ini kan diatur undang-undang desa. Iya benar. Ada juga asosiasi pemerintahan desanya. Iya. Asosiasinya kan ormas. Oh begitu bang ya. Abdesi namanya. Abdesi namanya itu kan ormas. Jadi ini abang singgung nih. Keberadaan Abdesi dengan LPM ini bukan benturan. Kita mencerdas masyarakat pak. Di desa itu ada 3 komponen. Ada Iya. namanya unsur pemerintahan desa. Iya. Pemerintahan desa itu terdiri dari siapa? Kepala desa dan BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. DPR-nya desa itu lagi. Iya. Kepala desa dibantu siapa lagi? Perangkat desa. Itu semua unsur pemerintahan desa, satu unsur. Ada lagi unsur lembaga kemasyarakatan desa. Apa-apa saja itu yang tadi. LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT RW. Kemudian ada lagi namanya lembaga adat desa, AD. Bagi desa-desa yang situasi adatnya masih kuat itu biasanya ada lagi lembaga adat desa. Dan itu diatur. Jadi tidak dibentrokkan antara BPD, kepala desa. Mereka menyusun APBDes. Iya. Mensahkan APBDes kan mereka, mengesahkan peraturan desa mereka. Tetapi LPM juga ikut di dalam bahagian dalam penyusunan perencanaan desa. Begitu. Selain ikut menyusun perencanaan tadi bang, kita kan pemberdayaan kan macam-macam nih LPM nih. Contoh misalnya di bidang penyuluhan di bidang ini atau menjadi itu bagian dari LPM juga sesuai dengan kebutuhannya. Berarti LPM sendiri selain merencanakan anggaran desa itu juga bisa menggunakan itu juga dan bisa juga mengkontrol. Gimana? Bisa. Jadi gitu. Sebenarnya dia tidak, tapi memang penekanannya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ya bisa juga sebagai kan kontrol itu kan aspirasi masyarakat. Iya. Kalau masyarakat menyampaikan aspirasi ya dia harus sampaikan juga sama kepala desa. Tapi tidaklah sama kontrol gayanya aja berbeda. Karena seharusnya gaya LPM yang lebih komunikatif kan bisa kan sama ketemu kepala desa kan lebih mudah. Karena bersinergi dia. Karena bersinergi dia dengan Permendagri yang sama. Jadi tidaklah perlu pakai unjuk rasa. Jadi oh gitu. siap bang. Menarik ini bang. Jadi bang kira-kira tanggapan abang ini sekarang kan, mungkin ada case ini agak main di tepi jurang kita bang, boleh jawab atau enggak? Ada case terkait isu-isu yang di media sosial bahwasanya BIMTEK dilakukan ada ini BIMTEK dilakukan oleh jaksa-jaksa. Itu kan sempat ramai itu bang di demo mahasiswa ini bang dari Kejatisu sampai Pak Kejatisu mengatakan laporkan siapa kajari-kajari yang bermain BIMTEK ya. Sebenarnya domainnya BIMTEK ini gimana bang? Boleh nggak LPM atau bagaimana? Jadi gini, kalau BIMTEK kepada kepala desa sih boleh, tapi jangan tiap tahun nasi BIMTEK terus atau setahun berapa kali. BIMTEK kepada perangkat desa itu boleh. Itu kan aparatur desa. Iya. Sebenarnya bimbingan teknis itu yang perlu bagi masyarakat. Iya. Itulah lewat pemberdayaan. Begitu. Kalau yang BIMTEK untuk masyarakatnya lebih banyak, ya kita setuju dalam rangka pemberdayaan. Tapi kalau BIMTEK-nya hanya untuk aparat desa, kan kalau Kades, perangkat desa, BPD, itu kan aparatur desa. Iya. Sedangkan LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, itu kan masyarakat desa. Yang harus banyak dilatih itu masyarakatnya, jangan aparaturnya. Begitu ya. Berarti masyarakatnya bisa juga melalui dengan ada masyarakat ini. Ya, melalui LPM, untuk PKK, bisa. Gitu. Berarti dong, bang ini bisa menjadi mengganggu juga ini bang istilahnya. Kami udah biasa ini, kami yang megang kegiatan-kegiatan penyuluhan ini kok jadi LPM yang muncul. Apa nggak menjadi bumerang ini pada yang lain bang? Bisa sekarang. Asalkan tujuan BIMTEK itu betul-betul murni, nggak ada kebetulan. Tapi kalau tujuan BIMTEK itu ada tanda kutip sesuatu, iya. Dia tersinggung. Iya gitu. Tapi kalau memang BIMTEK kepala desa itu betul-betul memang untuk melatih kepala desa dan tujuannya,
Cuma jangan dilatih 3 bulan sekali kan. Iya ya, jadi kayak rutinitas apa yang mau diminta? Bagus serahkan nama LPM bilang, nah belajar ke LPM itu. Tapi kalau masyarakatnya belajar peternak lele, Iya, belajar menanam jagung, menjahit, menjahit, menyulam. ya, masyarakat silakan aja. Iya, iya, memang itu kebutuhan masyarakat, Bang. Kebutuhan masyarakat. Tapi kalau bintek kepala desa, bintek sekretaris desa, kasih itu saja terus-terusan, itu yang menjadi kritik mahasiswa itu. Iya, oh berarti itu ya, Bang ya. Itu. Oh, baik. Menarik. Jadi, Bang, kalau untuk LPM Sumut ini, Bang, Nah, apa sinergitasnya dengan pemerintah untuk Sumut? ya kita kan di Sumatera Utara ini pembina teknis kita Dinas Pemdes, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil yang kantornya di Iya. Jalan Perintis Kemerdekaan, kadisnya Pak Pane. Jadi Iya. kita terus koordinasi untuk bagaimana menggerakkan masyarakat pedesaan itu untuk bisa diberdayakan. Oh, begitu ya. Berarti dari Sumut lah diketok ke kabupaten gitu, Bang. Iya, iya. Oh, begitu. Baik, Bang. Kira-kira ada lagi mau Abang tambahkan, Bang, terkait LPM ini, Bang? Jadi Biar masyarakat cerdas, aparat desa cerdas, yang lain-lain cerdas, jangan menganggap LPM ini adalah oh ini ormas-ormas nggak jelas gitu. Jadi begini, LPM di desa dan kelurahan itu keberadaannya setingkat sama dengan PKK, sama Karang Taruna, Posyandu, RT RW yang disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah desa. Mitra pemerintah ya. Desa dalam berbagai proses pembangunan yang ada di desa. Sedangkan LPM yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi itu adalah wadah bagi LPM yang ada di desa ini dalam meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka memang punya kemampuan di bidang tugas-tugasnya masing-masing di desa itu, khususnya dalam perencanaan pembangunan, memotivasi masyarakat dalam menggerakkan agar melaksanakan pembangunan, juga termasuk menggairahkan kegiatan gotong royong yang ada di desa dan kelurahan. Kemarin kita sudah diskusi juga. Ya. Ini kan Sumut ini kan Pak Gubernur kan visinya kolaborasi Sumut berkah, Ya. kan menuju masyarakat unggul maju berkelanjutan. Jadi kolaborasi itu implementasinya gotong royong di masyarakat desa kelurahan. Maka memang nanti kita sudah usulkan ke pemerintah agar secara besar-besaran dilaksanakan bulan bakti gotong royong masyarakat. Nah, jadi kerjasama antara pemerintah dengan unsur masyarakat termasuk LPM. Jadi memang gotong royong itu harus disemarakkan dan gotong royong itu adalah kolaborasi. Kolaborasi Nah, gitu. Oke, terakhir, Bang, terakhir. Sudah Bang kata closing statement terakhirnya. Kan ada ini isu atau di berita Presiden kita mengatakan bahwa saya tidak akan dihapuskan desa-desa apa tuh, apa isunya itu? Kan pernah Abang dengar gak tuh? Dihapus desa. Iya, kepala desa nggak penting lagi segala macam, ada statement itu, Bang. Saya tak pernah tidak pernah dengar karena sekarang statement itu juga harus hati-hati juga kita. Begitu ya, Bang ya. Kan? Banyak hoax ya. Ini langsung media, Bang, katanya bahwasanya tapi dia mengatakan Presiden mengatakan tidak butuh lagi desa-desa karena itu membuat anggaran, kepala desa membuat anggaran nggak jelas gitu. Mana Dana desanya yang tidak perlu lagi itu desanya. Ah, itulah statement itu, Bang. Ah, gimana pandangan? Jadi begini, kadang-kadang ada desa yang jumlah penduduknya sedikit, nggak cocok di satu desa. Tapi karena ada banyak alokasi dana desa itu maka ada kadang-kadang diniatkan membentuk banyak desa ini supaya turun dana desa ini dengan begitu ya. Desa. Jadi mungkin itu perlu dievaluasi. Masa satu desa cuma penduduknya hanya beberapa kakak? Iya, dijadiin satu desa gitu ya. Desa. Iya, benar. Jadi mungkin yang begitu-begitu saya pikir perlu kita dimergerkan kembali agar disatukan kembali kepada desa-desa yang terdekat. Lebih efektif, Bang ya. Lebih efektif. Siap. Mungkin kaitan dari situ. Oke, terima kasih buat pemirsa sekalian, sangat jelas bahwasanya tadi Bang Rolel Harahap sudah menjelaskan apa itu LPM sampai dasar-dasar hukumnya, Bang ya. Kita berharap juga masyarakat khususnya aparat pemerintah atau pejabat pemerintah di daerah lebih paham kehadiran LPM. Demikian, Bang ya. Terima kasih waktunya, Bang. Sehat-sehat kita, Bang. Semoga LPM makin jaya, Bang. Terima kasih juga cakap-cakap hukum. Amin.